Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah. Pada siang kali ini saya Maulana Hasan dan teman saya Setiadi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Hifdzuddin dalam Maqasid Syariah. Ya, di sini kami akan menjelaskan macam-macam tentang pengertian maqasid syariah, jenis-jenis maqasid syariah menurut Imam Syatibi, macam-macam maqasid syariah berdasarkan kebutuhan umat, lalu pengertian Hifdzuddin dalam maqasid syariah, pembagian Hifdzuddin dalam maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Jadi sebelum kita memasuki pengertian secara umum maqasid syariah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua kata itu terlebih dahulu, antara maqasid dan syariah. Pengertian terlebih dahulu. Yang pertama adalah maqasid. Maqasid itu adalah menurut bahasa adalah suatu bentuk jamak dari maksud yang mempunyai arti maksud atau tujuan, atau biasa kita sebut dalam bahasa Arab itu al-ghayah atau al-hadaf, di mana yang dijalani itu terdapat suatu jalan atau wasilah atau cara itu yang terdapat untuk mewujudkan maksud tersebut. Sedangkan menurut istilah, para ulama sendiri pada zaman dulu belum bisa menyepakati dalam mendefinisikan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan maqasid syariah itu sendiri. Beberapa ulama memiliki definisi menurut sudut pandang mereka sendiri, seperti beberapa ulama yang berikut ini. Dari Syekh Ilal Fashi qala al-marad bi maqasid syariah wa al-ghayah hiya al-ghayah minha wal asrar allati wada'aha syari' inda kulli hukmi min ahkamiha. Yang artinya maqasid syariah itu adalah suatu tujuan atau maksud dan yang di dalamnya terdapat rahasia-rahasia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika untuk menentukan hukum di setiap hukum dari hukum-hukumnya. Lalu menurut Imam Syatibi adalah bahwa maqasid syariah itu adalah suatu tujuan, dia al-ghayat allati wada'at syariah li ajli tahqiqiha li maslahah ilbad. Maksudnya maqasid syariah itu adalah suatu tujuan yang di dalamnya itu terdapat cara yang dalam untuk mewujudkan tujuan tersebut berfungsi untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Lalu pengertian syariah. Syariah secara bahasa bisa kita maknai dengan kata al-minhaj atau at-thariqah, yang berarti suatu metode atau jalan. Syariat ini sendiri bisa dimaknai dengan dua makna berikut ini, yaitu al-mawadhi tahduru ilal ma'. Nah, di sini itu maksudnya itu adalah jalan menuju sumber air. Kenapa jalan menuju sumber air? Yang dimaknai dalam kalimat ini adalah jalan untuk menuju ke sumber pokok dari kehidupan itu sendiri. Karena air itu sumber pokok kehidupan, jadi kita seperti jalan menuju sumber pokok, kembali ke inti utama kehidupan itu. Lalu yang makna kedua adalah at-thariqah al-mustaqimah, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah syarat itu ada karena untuk menuntut kita para hamba itu akan kembali ke jalan yang lurus gitu. Kembali ke sumber kehidupan yang benar. Seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu,
maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini memang tujuan syariat itu agar kita itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, agar kita itu tidak tersesat gitu. Allah sudah memberikan syariat agar kita itu kembali lagi ke syariat itu sendiri. Lalu syariat menurut istilah bisa didefinisikan sebagai masyarakat Allah li ibadihi minad din, yaitu apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hambanya di dalam agama. Jadi Allah itu sudah mensyariatkan, sudah membuat syariat itu untuk hambanya itu, untuk kita semua agar kita itu seperti yang tadi tujuannya agar kita ini terdapat jalan yang lurus itu, agar lebih jelas itu. Jadi pengertian maksud syariat itu sendiri adalah suatu maksud di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, yang hukum Islam itu syariat itu dapat kita lihat di Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rumusan suatu hukum ketika kita ada masalah itu, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, kemaslahatan untuk hamba itu sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya maksudnya ini. Oke, yang kemudian yang akan kita jelaskan di sini adalah jenis-jenis maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah, maqasid syariah berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Imam Syatibi adalah segala sesuatu syariat yang telah ditetapkan yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya maqasid syariah dapat terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yaitu yang pertama adalah al-maqasidul 'ammah, adalah suatu syariat yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada khalayak umum atau banyak, seperti membuat peraturan di suatu negara atau pemerintahan agar bisa hidup rukun, mendirikan suatu keadilan yang di dalamnya terdapat suatu kemungkaran, dan lain-lain yang intinya syariat ini yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, al-maqasidul khassah, yaitu adalah suatu syariat yang terperinci yang memiliki tujuan yang hanya dikhususkan untuk beberapa hal saja, seperti maqasid syariat di dalam hukum-hukum berkeluarga, hukum-hukum dalam jual beli, penjual dan beli, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-maqasidul juz'iyah, adalah suatu syariat yang sesuai dengan hukum-hukum dalam Islam, seperti sesuatu yang wajib, sunnah, haram, mubah, dan apa yang dilarang atau sebab musabab, seperti suatu akad nikah yang dimaksudkan untuk membangun suatu keluarga, lalu sebuah talak yang dimaksudkan untuk membatasi suatu kerusakan yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Ya, lalu selanjutnya adalah macam-macam maqasid syariah berdasarkan kebutuhan umat. Nah, di sini beberapa ulama usul telah membagi maqasid syariah berdasarkan kebutuhan umat menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan kebutuhan itu ada yang pertama maqasid al-daruriyah, kedua adalah maqasid al-hajiyah, dan ketiga adalah maqasid tahsiniyah. Tetapi untuk pada kesempatan kali ini kami akan memberi sedikit penjelasan tentang al-daruriyah dan tidak memberikan penjelasan tentang al-hajiyah dan tahsiniyah, karena pada maqasid al-hajiyah dan tahsiniyah bukan untuk wewenang kami untuk menjelaskan itu, karena itu sudah milik kelompok lain. Baik, untuk yang pertama adalah al-maqasid al-daruriyah. Al-darurah menurut bahasa adalah al-hajah, atau yang berarti suatu kebutuhan yang kita itu memang benar-benar butuh. Maka al-darurah bisa diartikan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita itu. Sedangkan menurut istilah, al-darurah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam urusan agamanya dan di dunia, atau bisa kita sebut dengan kebutuhan primer. Jadi al-maqasid ad-daruriyah itu
ketika dalam kehidupan kita itu bisa disebut kebutuhan primer gitu. Kebutuhan yang benar-benar kita membutuhkannya itu. Jadi kalau tanpa itu kita akan mengalami suatu, jadi kita memang benar-benar harus butuh dari maqasid ini. Beberapa ulama mengartikan al-maqasid ad-daruriyah sebagai berikut dari Shahihul Tahrir wa Tahbir biqaulihi ad-darurah hiya ma intahat al-hajah biha ila ad-durur, yaitu suatu kepentingan adalah apa-apa yang mengakhiri kebutuhan biha ila ad-durur, untuk yang di dalamnya itu untuk membatasi suatu kebutuhan. Jadi al-maqasid ad-daruriyah adalah dia alati yattafiq 'alaiha hayatun nas ad-diniyah wa dunyawiyah bihaitsu la faqadat ihtaj al-hayat di dunya wa fatana'id wa halal iqab fil akhirah. Jadi maksudnya al-maqasid daruriyah adalah suatu maslahat yang manusia membutuhkan perkara agama dan dunianya, yang apabila hilang masalah tersebut maka rusak pula tatanan kehidupan di dunia, hilangnya nikmat, dan akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu layaknya sebuah kebutuhan primer dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana manusia sangat membutuhkan untuk keberlangsungan kehidupannya dan tidak bisa meninggalkan darinya, maka di sini al-maqasid daruriyah itu dibagi menjadi 5 macam, menjadi 5 komponen itu, 5 bagian. Yang pertama itu adalah hifdzuddin, yang artinya menjaga agama. Yang kedua hifdzun nas, yang artinya menjaga jiwa. Hifdzun nasl, yang artinya menjaga keturunan. Hifdzun mal, artinya menjaga harta. Dan hifdzul akal, menjaga akal. Dan di sini kami akan membahas tentang tema kami, yaitu adalah hifdzuddin. Itu pengertian hifdzuddin dalam maqasid asy-syariah. Agama Islam adalah agama yang menjaga hak dan kebebasan. Seperti kebebasan dalam berkeyakinan, Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Setiap pemeluk agama berhak pilihannya sendiri dan tidak boleh ditekan untuk masuk Islam, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu samii'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buah tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kurang lebih pengertian dari hifdzuddin dalam maqasid syariah adalah menjaga agama Islam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukan urusan yang menyimpang di dalam ajaran Islam. Kemudian pembagian hifdzuddin dalam maqasid syariah ini yang diambil dari kitabnya Ibnu Asyur. Agama merupakan suatu persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, atau kita sebut dengan hubungan vertikal, serta hubungan manusia dan manusia, atau kita juga bisa sebut dengan hubungan horizontal. Maka dari itu hifdzuddin dalam maqasid syariah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hifdzuddin min janibil wujud, adalah segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang mempunyai kewajiban beriman kepadanya
dan kepada Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dalam pengertian ini dapat dicontohkan seperti kita menjaga amalan salat kita untuk salat 5 waktu sebagai wujud kewajiban kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh lain adalah ketika kita menjalankan puasa-puasa sunnah sebagai wujud menjalankan apa yang telah disunnahkan kepada kita semuanya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu hifdzuddin min janibil adal, adalah segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Di sini kita menjaga agama dengan berbuat yang baik-baik dan mencegah segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kemungkaran. Dalam pengertian ini dapat dicontohkan seperti ketika kita melihat seseorang yang melakukan kemusyrikan, maka kita menasihatinya agar kemusyrikan itu tidak bercampur dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dan bisa juga mungkin hifdzuddin menjadi bil adam, yaitu ketika kita mungkin tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak berbuat kerusakan. Contoh lain dari hifdzuddin dalam kasus syariah itu seperti beberapa kasus yang belakangan ini, ketika ada seseorang yang mengatakan yang jangan percaya dengan Al-Maidah seperti itu berarti dia kan melecehkan membuat suatu perkara tentang agama Islam yang tidak benar. Maka kita sebagai itu kita harus menjaganya seperti itu, menjaganya agar orang itu tidak melakukan itu lagi. Itu contohnya. Ya, mungkin dari segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yashurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.